warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayura Anggraini dengan nomor NIM 2042301009. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 3D. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi dan menyelesaikan tugas UTS dari dosen pengampu itu Bapak Gupo Mat Payoda, MOR AIFO, dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baiklah, materi yang saya sampaikan yaitu dengan judul Perkembangan Kognitif Peserta Didik. Baik, yang pertama itu ada hakikat perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir manusia atau perkembangan pengetahuan pada manusia atau bagi peserta didik, dan juga perkembangan berpikir manusia tumbuh bersama dengan pertambahan usia pada manusia. Perkembangan kognitif itu terus berkembang bersama dengan pertambahan usia atau bersama dengan perkembangan fisik juga. Terus ada perkembangan berpikir manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia itu hidup, dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada juga faktor lainnya, faktor lingkungan, faktor individu, atau nanti akan kita bahas. Terus ada kemampuan kognitif menjadi anak sebagai individu yang secara aktif untuk membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Dengan adanya perkembangan kognitif membuat individu atau seseorang itu menjadi aktif dalam membangun pengetahuan mereka itu sendiri. Kita lanjut lagi. Yang kedua itu ada teori perkembangan peserta didik. Apa saja sih teori yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu ada 3 teori atau 3 pakar. Kita lanjut. Yang pertama itu ada menurut pandangan Piaget. Apa sih menurut pandangan Piaget? Piaget berpendapat anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Menurut Piaget, dengan perkembangan kognitifnya itu dibangun oleh diri sendiri atau individu kita sendiri. Terus teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Dengan adanya objek dan kejadian-kejadian di sekitar kita itu berkembang dengan individu sendiri. Terus anak belajar mempelajari ciri-ciri dan fungsi objek. Dengan kita belajar, maka perkembangan kognitif kita itu berkembang dengan individu. Mempelajari ciri-cirinya itu dengan individu atau belajar sendiri. Baik, yang kedua itu ada tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama itu tahapan usia yang ada sensori motorik 0 sampai 1,5 tahun, belum memiliki konsep permanensi objek atau kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada walaupun pada suatu waktu tidak terlihat. Terus ada praoperasional 1,5 tahun sampai 7 tahun. Perkembangan kemampuannya itu perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan yang ada di sekitarnya, berpikir masih egosinteris dan berpusat. Adapun pengertian egosinteris yaitu sifat yang yang belum berfokus pada dirinya sendiri. Terus ada operasional kongrit 7 sampai 11 tahun, mampu berpikir logis, memperhatikan lebih dari satu aspek sekaligus dan juga dapat menghubungkan aspek satu dengan yang lain, kurang egosinteris, belum berpikir abstrak. Yang dimaksud belum berpikir abstrak adalah kemampuan berpikir logis dengan menggunakan simbol-simbol di luar
apa yang kita amati secara fisik atau secara nyata. Terus yang terakhir ada operasional formal. 11 tahun sampai dewasa itu kemampuannya mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis secara ilmiah dan menyelesaikan masalah. Kita lanjut lagi ke teori kedua, yaitu menurut pandangan Brunner. Apa sih menurut pandangan Brunner terhadap perkembangan kognitif? Yang pertama itu ada interaksi antara guru dengan siswa sangat penting untuk perkembangan kognitif mereka. Berarti menurut Brunner, dengan perkembangan kognitif pada peserta didik atau pada manusia itu adanya interaksi antara guru dan siswa. Terus yang kedua itu bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Dengan adanya interaksi atau komunikasi tentu menggunakan bahasa. Menurut Brunner berarti kunci dari perkembangan kognitif yaitu interaksi sesama antara guru dan siswa menggunakan bahasa. Yang terakhir itu ada perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Learning models atau mode pembelajaran menurut pandangan Brunner. Yang pertama itu ada anektif. Anektif adalah belajar melalui gerakan atau tindakan dengan cara bermain dengan sebuah buku atau membaca buku. Yang kedua ada ikonik, yaitu belajar melalui gambar atau ilustrasi atau yang lainnya dengan cara melihat gambar. Yang ketiga ada simbolik, yaitu belajar melalui simbol-simbol abstrak, yaitu membaca untuk penelitian. Kita lanjut lagi, ada teori menurut pandangan Vygotsky. Pasti menurut pandangan Vygotsky. Yang pertama itu ada pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif itu sangat penting untuk memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Yaitu yang kedua, lingkungan sekitar seperti orang-orang, kebudayaan, dan pengalaman dalam lingkungan tersebut. Dengan adanya memanfaatkan lingkungan pasti ada pengalaman seperti pengetahuan dari orang-orang atau budaya dan pengalaman dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga ada anak memperoleh pengetahuan bermula dari lingkungan sosial dan antar sesama individu. Bermula itu adanya interaksi sama sosial dan sesama individu. Terus yang terakhir itu ada hubungan sosial dan interaksi sama individu merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Jadi menurut teori Vygotsky, kunci atau perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu dengan adanya interaksi antara sosial. Hubungan sosial yaitu sosial adalah hubungan antara manusia, individu dan individu lainnya. Kalau di lingkungan sosialnya itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Terus kata Vygotsky, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat mengembangkan kemampuannya tanpa interaksi dan individu lainnya. Berarti menurut teori Vygotsky, perkembangan kognitif itu mengembangkannya dengan interaksi sosial dengan individu dan individu lainnya. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu kognitif adalah kemampuan berpikir manusia. Menurut Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif pada anak-anak itu dengan membangun sendiri secara aktif dari individu mereka. Kalau menurut Brunner berpendapat bahwa perkembangan kognitif pada interaksi antara guru dan siswa
dengan menggunakan bahasa sangat penting untuk membangun kognitif mereka. Terus yang terakhir ada menurut Vygotsky, berpendapat bahwa perkembangan kognitif dari lingkungan sosial dan interaksi individu merupakan faktor yang dapat memicu perkembangan kognitif dengan memanfaatkan lingkungan seperti anak-anak, kebudayaan, dan pengalaman dalam lingkungan anak. Berarti menurut Piaget itu dari individu, kalau Vygotsky itu adalah interaksi sosial. Itu agak bertentangan. Kalau menurut Brunner itu perkembangan kognitif itu adalah interaksi antara guru dan siswa menggunakan bahasa. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.